الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan hidup. Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah di subuh hari yang dingin kita masih membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga salat subuh yang kita lakukan pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala terima sebagai amal kebaikan yang kita lakukan dan dijadikan sebagai bekal kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua dikenal sebagai umatnya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Hadirin sidang Jumat, hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Bahwasanya melanjutkan kajian kemarin tentang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun ujian dalam kehidupan ini menjadi ringan. Karena Allah berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Maka ini kaitannya dengan surah Al-Asr ayat yang ketiga, yaitu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat untuk menetapi kebenaran dan saling berwasiat untuk kita saling bersabar. Hadirin, ternyata sabar ini adalah kunci terakhir dalam kehidupan ketika kita mendapatkan ujian. Karena ketika Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, ini kita kenal beliau menjadi saudagar bahkan kaya raya. Setelah menikah dengan istrinya Khadijah, beberapa saat sebelum beliau menjadi nabi masih kaya raya. Bahkan ketika beliau sudah menjadi nabi, beliau masih menginfakkan begitu banyak harta, sampai-sampai Rasulullah memilih di akhir kehidupan beliau memilih kehidupan yang sederhana, dan beliau bersabar atas ujian-ujian yang menimpa beliau. Kita melihat di masa Rasulullah di akhir-akhir kehidupannya, beliau memilih standar kehidupan yang paling bawah, standar kehidupan yang paling rendah, sampai-sampai beliau wafat dalam kondisi tergadai baju perangnya beliau. Hadirin, kenapa demikian? Karena di masa itu gaya hidup yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sebagai contoh, sebagai pelajaran buat umatnya, bahwasanya ketika seseorang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sangat kurang ya kelihatannya kehidupannya dari segi keperluan hidup, dari segi ekonomi, akan tetapi ketika seseorang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan ujian-ujian yang menimpanya, maka Allah akan memberi dalam hatinya ketenangan. Dan itu yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai umatnya, Rasulullah tidak pernah khawatir bahkan bahwa umatnya ini dalam kemiskinan. Kenapa demikian? Karena walaupun seseorang itu dalam kemiskinan, ketika dia mampu bersabar dengan ujian tersebut, maka hakikatnya orang tersebut bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang ketika bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun ujian yang menimpanya, dia akan selalu yakin, selalu merasa bahwa dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang semakin kuat untuk menghadapi kehidupan, ujian-ujian dalam kehidupan ini.
Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Makanya ketika seorang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, maka selalu muncul husnuzon atau sangka baik dalam hati seseorang. Tidak muncul suuzon atau sangka buruk. Kenapa? Karena ketika seseorang berhusnuzon sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya orang tersebut meyakini bahwasanya apapun ujian-ujian Allah timpakan kepada diri kita dalam kehidupan ini semuanya baik. Kenapa baik? Karena dia meyakini bahwasanya yang Allah timpakan berupa ujian, tidaklah itu ujian berupa kenikmatan apalagi kesusahan, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang. Sehingga kelak di yaumil qiyamah ada seseorang yang diceritakan dalam hadis berharap andai di dalam kehidupannya ini seluruh momen kehidupannya ini susah semua. Kenapa? Karena setiap kesulitan yang dia rasakan Allah menghapuskan setiap dosa-dosanya yang dilakukannya. Masya Allah. Jadi kesulitan yang dirasakan, bahkan Nabi sampaikan tidaklah seseorang itu terkena demam, sakit, bahkan susah dalam kehidupannya kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya. Jadi Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kesulitan yang menimpa kita ini bisa menghapuskan dosa-dosa? Ketika seseorang mampu menyadari, meyakinkan dalam hati bahwasanya semua ini ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu bersabar dan mengambil langkah yang tepat. Maksudnya jangan sampai seseorang ketika ditimpa musibah berupa kesulitan lalu dia tidak bersabar, mengambil langkah yang salah, mengambil jalan-jalan yang haram, bahkan nauzubillah dengan cara zalim. Makanya Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, ketika seseorang mendapatkan ujian ini berupa kesulitan, Nabi itu pernah mengatakan, ajabal li amril mu'min, menakjubkan urusannya orang beriman. Inna amra kullahu khair. Setiap urusannya orang beriman itu, kalau dia beriman, ada iman dalam hatinya, maka semuanya pasti baik ujung-ujungnya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak ditemukan kecuali pada diri orang yang beriman. Apa itu? Kata Nabi, in asabatu sarra syakara fa kana khairul lahu. Kalau ditimpa kenikmatan, dia mendapatkan kemudahan hidup, maka dia bersyukur. Dan kata Nabi itu pasti baik. Kalau dia bersyukur pasti baik ujung-ujungnya, walaupun dia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Wa inna sabathu dharra'u sabara. Kalau ditimpa kesulitan, musibah, ujian berupa hal-hal yang dia tidak sukai, sabar, dan dia mampu bersabar, fakana khairul lahu, dan itu juga baik. Jadi terserah ujian yang datang kepada diri kita dalam kehidupan ini, mau sulitkah, mau mudahkah, apapun itu mesti kita yakini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita siapkan dua jawaban tadi. Jawaban apa yang pertama? Kalau kita mendapatkan kenikmatan, kemudahan hidup, maka bersyukurlah, dan itu adalah bagian daripada keimanan, pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada masalahnya orang itu kaya ataupun miskin ketika dia mampu memposisikan hatinya dan dia mampu mengekspresikan keimanannya melalui dua sifat tadi, mampu bersyukur dan mampu bersabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini menjadi orang-orang yang sukses. Kenapa demikian? Karena dia telah berhasil melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita yakinkan dalam hati kita, jangan sampai kita merasa ujian itu kalau berupa kesulitan saja. Saya ulangi, jangan sampai kita merasa ujian itu berupa kesulitan saja, sedangkan kemudahan-kemudahan hidup kita merasa itu bukan ujian. Ini banyak kesalahan di antara kita. Biasanya kalau kita mendapatkan kesenangan, ketenangan, kita merasa ini bukan ujian. Nanti kalau sudah susah baru mengatakan ini ujian, ini saya diuji. Padahal hadirin, dua-duanya berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal jawaban kita yang kita siapkan, apakah ketika mendapatkan kemudahan hidup kita mampu bersyukur, ataukah kita ketika mendapatkan kesulitan hidup kita mampu bersabar. Sehingga dua jawaban ini selalu kita siapkan dalam hati kita, kita jadikan sebagai sifat hati kita, sehingga ini telah siap dalam diri kita ketika momen itu datang, baik itu momen kenikmatan ataupun kesulitan dalam hidup, semuanya bisa kita hadapi dengan dua sifat tadi, syukur dan sabar. Dan ketika ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita, apapun kondisi hidup seseorang, semuanya ujung-ujungnya pasti baik. Kenapa? Karena pada akhirnya orang yang bersyukur, Allah telah siapkan surganya, dan orang yang bersabar pun demikian, Allah telah
berjanji bersama dengan orang-orang yang bersabar. Sehingga hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, apapun kondisi hidup sebenarnya tidak ada masalah dalam kehidupan. Ketika seseorang meyakini semua itu adalah bagian daripada ujian dalam kehidupan, yang mana tujuannya ujung-ujungnya adalah Allah ingin menaikkan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita alami semua ketika kita sekolah. Kalau kita sudah masuk ujian, itu artinya kita sudah mau naik kelas ataupun pindah sekolah. Artinya seseorang itu ketika mendapatkan ujian dalam kehidupan, maka di ujung ujian itu Allah telah siapkan menaikkan derajat seseorang dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmatnya, memberikan kita kenikmatannya untuk bisa mampu meyakini apapun ujian darinya adalah bagian daripada Allah mengangkat derajat-derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.